boleh cari belajar untuk melempar jumroh. Kalau ulama ada syarat yang membolehkan, kemudian ternyata udzur itu hilang, alhamdulillah sakitnya sembuh, kemudian waktunya masih cukup untuk digunakan melempar jumroh, maka ini tidak apa-apa, boleh. Minal mutari bahwa berbagai tasjah dalam arti tidak diwakilkan, ya sudah, tidak apa-apa. Walaupun ternyata penyakitnya sembuh di hari ke-13, mungkin tengah siang hari itu, tapi tadi jam 10 dan tidak bisa ngomong, diwakilkan sama orang. Maka ini menurut Imam Madzhab tidak apa-apa, boleh. Kebanyakan ulama sudah memang memutuskan seperti itu, boleh. Wa amma dari al-qalbu minal wajibat dari al-qalbu kalau halal atau menggundul kepala itu, kalau musalahkan mengatakan itu termasuk wajibnya haji, tapi ada juga yang mengatakan itu masuknya rukun haji. Maka kalau itu dari dia di awal kita tafsir, maka itu dihukumi untuk halal atau menggundul itu boleh. Dan memang yang lebih baik itu ketika sudah sempurna amalan haji kepada gundul, itu yang lebih bagus, lebih afdal. Kalau umpama nggak digundul hanya beberapa potongan, tidak apa-apa. Minimalnya 3 rambut itu dipotong. Nanti kalau membedakan sahabat itu untuk menggundul kepalanya. Kalau enggak ya dikurangi rambutnya, itu nanti mereka sahabat. Tapi al-afdal rijal al-qalbu. Walaupun nanti membedakan sahabat boleh menggundul, boleh mencukur, tapi yang lebih afdal bagi laki-laki itu adalah menggundul. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggundul kepala beliau itu ketika haji wada. Allahumma qdir muhalikin. Malah Nabi itu berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul kepalanya, ya Allah. Doa. Jadi gundulnya ketika haji atau umrah. Allah. Tapi kalau ulama dan ada untuk menggundul, maka Imam Ghazali ya harus dalamnya beliau, karena ada dia harus dilakukan. Jadi pokoknya kalau sudah selesai kita gundul kepala, maka ya jadi wajib hukumnya. Kalau kita ada sedikit dari yang selesai. Sekarang sunnahnya haji. Sunnah-sunnahnya haji ada 7. Di antaranya adalah ifrad, pakai haji ifrad. Jadi dari kemarin itu haji itu kan ada 3 macam. Yang paling afdal adalah ifrad. Apa makna ifrad? Jadi umrah dulu baru haji. Satu-satu. Atau ada namanya ifrad, ada namanya tamattu.
Jadi umrah dulu baru haji, ya kalau umrah dulu baru haji. Jadi Balik, kalau, Pak. ya, Balik. ya kalau umrah haji dulu baru namanya umrah. Ini yang lebih bagus begitu, haji dulu baru umrah. Umrah. Kemudian, nah itu ya. Haji dulu baru umrah, ini yang lebih bagus, namanya haji umrah. Kemudian disunahkan lagi ketika haji ya baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya. Jadi talbiyah itu disunahkan ketika ihram ya. Maka baca ihram itu ketika ihram. Dinaklil talbi qalbi anis salaf. Itu memang ya ulama salaf dulu menggunakannya seperti itu. Talbiyah atau baca labbaik Allahumma labbaik itu memang disunahkan ketika ihram. Dinaklil qalbi anis salaf. Wasulna ikhtiramillah. Yang disunahkan banyak baca talbiyah ya. Sepanjang ihram, pokoknya pakai kain ihram, mulai dari ambil mikot sampai tawaf sampai sani sampai apa semuanya itu disunahkan banyak baca talbiyah. Kalau bisa terus. Kemudian disunahkan juga talbiyah itu berdiri duduk naik kendaraan jalan atau kan mungkin ada yang mungkin gunung sekalipun atau kan mungkin wanita yang nggak apa-apa zikir labbaik Allahumma labbaik. Jadi nggak ada gunung atau kan sekalipun baca talbiyah nggak apa-apa. Nah itu kan maksudnya zikir ya. Yang nggak boleh kan baca Quran itu nggak boleh. Kemudian menjadi perangkat kesunnahannya itu baca talbiyah ketika naik atau turun. Kan kalau turun memang keadaannya banyak naiknya banyak turunnya. Jadi nggak ada seperti ini. Dikit-dikit aja, dikit turun. Wa innahu fi 'abdin min al-nuzul. Pokoknya terjadi apapun, keadaan apapun, di waktu apapun, banyak-banyak baca talbiyah kalau sudah pakai ihram. Ketika kumpul teman-teman, ketika mau menjelang malam atau mau siang, di Masjid Qayyim, di Masjidil Haram, pokoknya banyak-banyak talbiyah. Wala tustahabu fi tawafil qudum. Untuk talbiyah tidak disunahkan ketika tawaf qudum. Tawaf qudum itu kan kalau baru nyampe masuk apa namanya keliling Ka'bah, itu tawaf qudum tidak disunahkan. Ketika sa'i juga tidak disunahkan baca talbiyah. Kalau jadinya Imam Syafi'i tidak disunahkan ketika sa'i. Karena Imam Syafi'i kan ada zikirnya tersendiri. Wala yulabbi fi tawafil fardhu juga tidak disunahkan untuk baca talbiyah. Itu di fardhu yang ketika selesai amalnya haji itu tawaf fardhu. Tawaf fardhu itu ada 10 ya. Tapi setelah dari basket juga masih dibolehkan. Yang penting itu masih di musim haji. Berapa setelah besok umroh pastinya itu baru melakukan tawaf ifadhah. Tapi kadang-kadang wanita itu kan sudah datang bulan, belum tawaf ifadhah, datang bulan. Maka itu umpama menunggu sampai selesai datang bulannya, akhirnya sampai selesai nggak apa-apa. Yang penting masih tawaf dalam musim haji. Mungkin sebagai wanita itu agak menjaga
istilahnya tawaf ifadah. Termasuk tawaf wadah juga tidak disunahkan talbiyah. Nah, ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, tidak ada. Karena memang itu jika talbiyah sudah keluar dari waktu untuk membaca talbiyah sampai ke Lihatlah yang bersyukur Rabbi dan berbagai rahmat baik Allah di rahmatnya. Ini ada namanya syukur rahmat. Jadi tawaf ifadah itu kan keluar dari keluar yaitu karena sudah melempar jumrah. Jumrahnya dari lempar semuanya dari tanggal 11, 12, 13. Atau kan sebagian ada juga itu istilah nafar awal, nafar sani ya. Jadi ada rombongan itu yang meninggalkan Mina itu di tanggal 12. Karena bisa melempar jumrah semuanya, akhirnya di tanggal 12 itu ada yang meninggalkan Mina menuju Masjidil Haram. Nah itu kesempatan meninggalkan Mina itu di tanggal 12 sebelum terbenam matahari. Nah itu namanya nafar awal. Rombongan yang disebut nafar awal itu yang meninggalkan Mina di tanggal 12. Ada istilahnya nafar sani. Nafar sani itu rombongan yang di tanggal 12 dia tidak meninggalkan Mina sampai ketemu maghrib. Maka ini meninggalkan Minanya kapan? Tidak boleh lama, tidak boleh. Dia harus ingat lagi di Mina, maghrib di Mina lagi. Nanti besok ada 13 lempar jumrah lagi, baru nanti meninggalkan Mina. Itu namanya nafar sani. Maka kalau yang nafar awal itu katanya lempar jumrahnya barunya disiapkan 49. Tapi kalau untuk yang nafar sani memang persiapan untuk batu sampai 70 detik. Berarti gitu. Ya tahu saya. Nafar sani Pak. Nafar sani ya, berarti 70 ya. Berarti di jalannya ada 13. Fatimah nggak boleh Fatimah. Karena tanggal 11, 12, 21, 21, ya. Jadi kan 42, tanggal 7 bulan jumlah Ramadan di tanggal 10, nah gitu. Mungkin itu ya. Terus Ya sebelum berangkat kita harus bisa. Mungkin barunya kita nanti ini nanti berangkat kita kalau kamera sudah sampai ya, sini dulu. Jadi ketika sudah mulai melempar jumrah, mulai situ baca talbiyahnya stop, nggak boleh baca talbiyah dan stop titik. Disunahkan bagi laki-laki baca talbiyahnya kencang suaranya, wanita jangan. Wabal terkafiru ala isma'il nasihat, cukup yaitu dirinya sendiri yang mendengar untuk wanita. Kalau sampai wanita teriak-teriak kayak di makam tuh, kita makam jarak banget, malah sampingnya perempuan ikut dikibulkan perempuan coba banget. Ngalahin kita yang bertiga laki-laki. Seperti itu ya nggak apa-apa, tapi itu kan hukumnya. Baca talbiyah juga sama, wanita nggak boleh jangan. Umpama udah biasa
disunahkan talbiyahnya nggak usah ditambah-tambah. Cukup pakai talbiyahnya yang dicontohkan nanti labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Titik. La syarika laka labbaik. Kan tambahnya itu, nah ya. Kan yang begitu. Ya itu nggak usah tambah-tambah. Apa yang jadi labbaik? Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi gimana ya labbaik Allahumma labbaik. Wal hamda innal hamda yajuzu ma'aha kasabah. Innal hamda wa ni'mata boleh. Annal hamda wa ni'mata boleh. Boleh innal hamda, boleh annal hamda. Dan ini yang fasih seperti ini. Disunahkan ketika selesai talbiyah baca sholawat kepada Nabi wa ayyasalahu ridwana wal jannah, dan minta ridhonya Allah, minta surga, minta dilindungi dari api neraka. Kemudian doa bima ahabba, apa yang dia mau, dia cintai. Wala yatakalam fi asnai talbiyah, jangan berbicara di tengah baca talbiyah. Baru baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, ngobrol itu sampai lanjut lagi. Jadi ini jangan, ya boleh, ya bagus. Wa yukrahu assalamu alaihi, tapi lalu assalamu alaihi rajul asfa'al syari. Dimotokkan assalamu alaihi, mengucapkan salam kepada orang yang lagi baca talbiyah. Lagi baca talbiyah jangan diganggu. Terus kalau yang salah bagaimana? Rajul asfa'al syari wallahu a'lam. Jawab apa-apa, ini yang dinas oleh Imam Syafi'i. Kalau ternyata kita berbaca talbiyah kok ada yang salah, jawab. Tapi kalau kita lihat orang baca talbiyah jangan disalami. Ini benar-benar berbeda. Ya, layaknya orang baca Quran enak, ya jangan disampaikan, jadi ganggu. Ya boleh. Kalau sudah selesai, apa? Begitu juga kita lagi baca Quran, ada orang yang ya kita disempurnakan satu ayat, baru kita tinggal. Mustahab kalau kita sholli ala Nabi wa amal tawaf dalam tawaf. Tawaf ini ada tiga macam. Ada namanya tawaf ifadah, dan ini maksudnya rukun. Harus ada tawaf ifadah. Kalau enggak, nggak sah. Walau itu di nggak sah kalau nggak ada tawaf ifadah. Harus tawaf ifadah. Masuk rukun. Ada namanya tawaf wada, tawaf wada. Tawaf wada itu ya ketika mau meninggalkan kota Mekah. Kota sudah diberesin semuanya, ya. Sudah ada mungkin kembali ke hotel lagi, langsung menuju ke Ka'bah, tawaf 7 kali naik bis, gitu ya. Jadi kalau sudah tawaf wada nggak boleh balik ke hotel, langsung naik bis. Labbaik la syarika. Walaupun wajib, dan ini hukumnya tawaf wada itu wajib, tapi ada yang mengatakan lama itu sunnah. Walaupun ada yang kasar dia syekh, termasuk musola itu menghukumi tawaf wada itu sunnah. Ada istilahnya tawaf kudum juga sunnah. Ada yang mengatakan tawaf kudum itu namanya tawaf kubur. Ada juga yang mengatakan tawaf
Jangan melakukan tawaf. Kalau tidak tawaf ada jelas terus umpama masuk ke Masjidil Haram, tapi orang-orang lagi pada sholatnya waktu lagi di waktu umpama, maka ini dia tidak usah masuk maksain tawaf. Jadi dia langsung gabung ikut sholat jamaah. Begitu juga ketika imam jamaah bahwa dia naik tawaf sudah komat, dia masih di tengah-tengah tawaf belum sempurna 7 kali, itu juga dia harus berhenti ikut jamaah dulu. Begitu juga kalau umpama dia khawatir ketinggalan sholat fardu atau sunat muakkad, itu juga dia berhenti gabung sholat fardu dulu. Pokoknya tawaf itu dinormal banget. Walaupun baru 3 kali muka, tapi sholat jamaah sudah dimulai, maka dia stop dulu sholat jamaah. Nanti setelah sholat dilanjutkan. Bertiga bagi kabar tadi empat. Waktu tahiyatul bait. Jadi tawaf itu istilahnya tahiyatul bait, bukan tahiyatul masjid. Tapi kan kemarin pernah kita sampaikan tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu dengan tawaf 7 kali. Itu ulama mengatakan seperti itu ada. Tapi yang lebih pas lagi itu bukan masuk tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tetap sholat 2 rakaat. Namanya tawafnya 7 kali tahiyatul baiti sebagai penghormatan kepada Baitullah. Nah ini ya. Jadi bagaimana kalau 7 kali juga sholat tahiyatul masjid? Ya sudah. Jadi kadang-kadang juga kita kalau datang ke Masjidil Haram malas ke lantaran Ka'bah, sehingga kita adanya di Masjidil Haram yang lantai 2, lantai 1, pokoknya jadi pelataran, sehingga kita bisanya tahiyatul masjid. Ketika kita datang awal langsung menuju ke Baitullah, tawaf 7 kali, itu namanya tahiyatul bait. Tawaf kita sebagai tahiyatul bait. Cukup dengan tawaf 7 kali, nggak usah ditambah tahiyatul masjid. Nah kalau dua-duanya pikir saya bagaimana? Ya bagus saja. Ya tahiyatul masjid, ya tahiyatul bait. Tidak menampakkan dirinya kepada laki-laki, maka itu sebaiknya dia mengakhirkan tawaf sampai malam. Tapi kakaknya nggak bisa, mau malam, mau siang, mau tengah malam, mau jam 2 kami terus. Mungkin duluan sepinya nggak bisa. Malam
dimasukkan ke dalam sunnahnya haji. Termasuk Imam Ibnu Mobil itu juga mengatakan rukun, Maksudi, Masnai. Tapi dikatakan ulama yang lain bahwa mabit di Musdalifah itu ya maksudnya sunnah. Ini Imam Rafi'i juga termasuk dalam kitab Minhaj juga dikatakan mabit di Musdalifah itu punya sunnah. Kalau ada dari termasuk itu sholat juga mengatakan sunnah. Walaupun ada yang mengatakan wajib, termasuk Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, karena ya kita mengajar itu juga wajib mabit di Musdalifah. Tapi prakteknya memang semuanya tidak ada yang mabit di Musdalifah. Jadi mabit di Musdalifah itu tanggal 9 itu kan hukum di Arafah, ya. Kemudian itu pulangnya ke Musdalifah itu nginep di Musdalifah malamnya sambil kami berpikir besok tanggal 10 buat melempar jumroh namanya jumroh Akobah. Hanya kita harus paham kalau itu keadaan. Sekarang kita kalau tinggal lihat apa namanya jamaah haji di India itu. Pada contohnya tidak wajib mampu. Ya, kalau tidak mampu di Musdalifah karena dikatakan itu wajib, maka bayarnya potong kambing. Ya. Jadi kalau dia mampu di Musdalifah banyak tuyul mana, maka itu jadinya dia harus potong kambing 2.500.000. Kalau kita bisa berapa sih? Oh, ada habis. Kalau kita pakai nenek kemudian ya. Bawa kainnya besok minggu depan. Iya harus bawa kainnya dong. Gimana mau bisa? Kadang-kadang